Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas materi mengenai indis partai. Siapa coba yang sudah tahu indis partai itu apa? Yuk kita kupas lebih dalam lagi. Sebelum kita masuk dan kupas lebih dalam, kita harus tahu dulu latar belakangnya. Indis partai adalah salah satu partai pertama yang pernah ada di Indonesia. Jauh sebelum pemilihan umum atau pemilu 1955 berlangsung, sudah ada partai politik pertama di Indonesia yang bernama Indis Partai. Indis Partai yang berdiri di masa penggerakan nasional disebut sebagai partai politik karena secara terang-terangan menyatakan untuk berpolitik. Nah, partai ini didirikan oleh Ernest Dewey dengan dua sahabatnya, yaitu Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Nah, Indis Partai terbentuk karena adanya berbagai diskriminasi dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah koloni Belanda. Ernest Dewey pun kerap menyuarakan konsep nasionalisme. Nah, pada masa penjajahan Belanda, rakyat Hindia Belanda dibagi menjadi beberapa kelompok masyarakat, yaitu Indo, kemudian kelompok Timur Asing, dan pribumi atau bumi putra. Nah, kelompok masyarakat Indo merupakan keturunan campuran Eropa dan pribumi. Kelompok Timur Asing terdiri dari masyarakat keturunan negara Asia lainnya. Nah, Indis Partai sendiri hadir sebagai wadah bagi masyarakat dari kelompok yang berbeda untuk bersatu bersama-sama menyuarakan nasionalisme dalam rangka perjuangan menuju kemerdekaan. Nah, mari kita masuk dan mengupas lebih dalam lagi seperti apa sih itu Indis Partai. Nah, Indis Partai yang dalam bahasa Indonesia berarti Partai Hindia, didirikan pada tanggal 25 Desember 1912. Namun organisasi ini hanya bertahan selama 2 tahun. Pada 4 Maret 1913, partai ini dibubarkan pemerintah karena memiliki haluan politik menentang Belanda. Keanggotaannya mencapai 7.000 orang hanya dalam waktu 1 tahun. Nah, organisasi ini mendapat penolakan dari wakil pemerintah Belanda di negara jajahan dengan alasan organisasi ini dianggap oleh kolonial saat itu dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak dalam sebuah kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Apalagi mengingat tujuan dari organisasi ini benar-benar revolusioner untuk mendobrak kenyataan politik radikal yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Namun banyak tantangan yang ternyata harus dijalani oleh Indis Partai yang bergerak di bidang politik ini. Salah satunya karena kiriman surat dari media salah satu anggota Tiga Serangkai yaitu Suwardi Suryaningrat ditangkap. Nah, disusul oleh rekan lainnya dari Tiga Serangkai yang akhirnya juga ditangkap. Bahkan pada tahun 1913 mereka diasingkan ke Belanda. Nah, sekarang kita kupas satu persatu tokoh pendiri dari Indis Partai. Yang pertama adalah Dewey memiliki nama lengkap Ernest Francois Eugene Dewey atau juga dikenal dengan nama Danudirja Setiabudi. Ya, dia adalah seorang keturunan Belanda yang lahir di Pasuruan, Jawa Timur. Nah, dia adalah wartawan, penulis sekaligus aktivis politik yang hidup di antara dua identitas. Nah, kemudian yang kedua itu Cipto Mangunkusumo. Cipto adalah putra seorang priyayi rendah di Ambarawa, Jawa Tengah, yang berhasil sekolah di Stovia. Cipto sendiri berkontribusi dalam berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Kemudian membangun organisasi yang lebih inklusif yaitu Indis Partai. Kemudian yang ketiga ada Suwardi Suryaningrat. Kita semua tahu ya, Suwardi Suryaningrat atau yang biasa kita sebut dengan nama Ki Hajar Dewantoro adalah aktivis politik, penulis, dan guru yang berasal dari Paku Alam.
Beliau menyoroti diskriminasi yang tumbuh terhadap kalangan pribumi, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, Indis Partai awalnya didirikan karena adanya diskriminasi ini dan rasisme antara keturunan Belanda asli dengan orang Eropa campuran yang berasal dari hasil perkawinan antara orang Belanda dengan orang Indonesia. Organisasi ini menggunakan media majalah dan surat kabar sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan Indis Partai tersebut. Tujuan Indis Partai adalah untuk memperbaiki keadaan kaum Indo. Untuk itu pendiri dari IP berupaya mencari dukungan dari organisasi lain yang juga bisa dijadikan pendukung. Hal ini dilakukan untuk dapat mempengaruhi pendiri dari Indis Bond. Nah, berikut beberapa tujuan dari Indis Partai. Yang pertama, apa sih tujuannya? Nah, tujuan yang mendetail yang pertama adalah membangun rasa patriotisme seluruh rakyat Indonesia terhadap Indonesia yang merupakan tanah airnya. Kemudian yang kedua, menerapkan kerjasama yang didasarkan pada persamaan ketatanegaraan. Kemudian yang ketiga, memajukan tanah air Indonesia, itu sudah pasti ya. Kemudian yang keempat, mempersiapkan kehidupan rakyat Indonesia sebagai rakyat yang merdeka. Nah, tujuan Indis Partai adalah untuk kemerdekaan Indonesia. Indis Partai merupakan salah satu organisasi politik pertama yang memiliki tujuan untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, selain itu, Tiga Serangkai juga aktif menyebarkan gagasan nasionalismenya dan melawan kolonialisme dengan tulisan-tulisan provokatif yang dipublikasikan melalui surat kabar The Express yang didirikan oleh Ernest Louis Dekker. Sekian penjelasan saya mengenai materi Indis Partai. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian semua untuk memahami apa dan latar belakang serta tujuan dari partai politik Indis Partai itu sendiri. Terima kasih. Semangat terus untuk belajarnya dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.